mohon maaf kalau saya kurang beradab ya. Ada ustadz kita, bahkan kiai kadang-kadang masih meyakini Allah berada di atas aras. Artinya apa? Ini berarti ada ilmu yang kurang begitu didalami dalam ilmu akidah. Ya. Jangankan yang Wahabi tadi ya, yang apa ya, yang kita hidup sehari-hari bersama mereka ya, santri NU dah kita nyebutnya ya, itu masih ada yang berkeyakinan seperti itu. Dan itu real Pak, saya ketemu orangnya langsung. Baik, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya begini Pak Bu, Anda ini ya, semuanya ini namanya mukallaf ya. Apa? Mukallaf. Apa itu mukallaf itu? Mukallaf itu orang yang sudah balik ya, berakal, balik, sudah punya beban kewajiban ibadah. Itu namanya mukallaf ya, yang sudah balik ini. Ini semuanya sudah balik ya. Udah ya, udah lebih lah ya. Berarti termasuk anak-anak kita di rumah ya Bapak Ibu ya. Keluarga kita yang sudah balik, putra-putrinya, cucu-cucunya, saudaranya, semuanya yang sudah balik itu dinamakan mukallaf. Pertanyaannya, ilmu apa yang wajib mereka pelajari? Ya, ilmu apa yang hukumnya fardhu ain untuk dipelajari? Nah, ini tema besar kita ya. Tema besar kita pada pagi hari ini. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, seluruh ilmu agama, ilmu syar'i lah ya, ilmu yang diajarkan di pesantren, itu hukumnya wajib semuanya. Semuanya wajib dipelajari. Semuanya wajib dipelajari. Akan tetapi ada yang levelnya itu wajib ain, ya, ada apa? Wajib ain. Ada yang wajib kifayah, gitu. Jadi semuanya wajib. Ya, nanti kalau ditanya wajib nggak belajar ilmu ini, ilmu itu, wajib, semuanya wajib dipelajari. Ilmu-ilmu yang di pesantren itu, ilmu-ilmu yang di majelis taklim. Namun ada yang termasuk wajib ain atau fardhu ain, sama ya. Wajib ain sama fardhu ain sama. Ada juga nanti yang kedua, dia wajib kifayah atau fardhu kifayah. Nah, di sini nanti harus kita bedakan. Apa bedanya wajib ain sama wajib kifayah? Fardhu ain sama fardhu kifayah? Kalau fardhu ain, wajib ain, semuanya masing-masing harus mempelajarinya. Jadi tidak boleh diwakili, nggak boleh. Udah ada yang belajar kok, saya nggak usah, nggak bisa. Karena ini fardhu ain, wajib ain, ya. Masing-masing dari kita, ya, Bapak Ibu ya, termasuk anak kita yang sudah balik, wajib masing-masing belajar. Karena hukumnya apa? Fardhu ain. Sampai sini bisa dipahami ya? Itu namanya wajib ain atau fardhu ain. Tapi nanti ada ilmu itu yang hukumnya wajib juga, tapi fardhu kifayah atau wajib kifayah. Fardhu kifayah atau wajib kifayah. Nah, apa bedanya? Nah, kalau yang ini, yang fardhu kifayah atau wajib kifayah, itu boleh diwakilkan. Andai kata kita nggak belajar, tapi sudah ada yang mempelajarinya pun, itu tidak masalah. Kita tidak berdosa, ya. Kita tidak berdosa, gitu. Tapi kalau fardhu ain tadi harus masing-masing wajib belajar. Kalau ada yang nggak belajar, kita berdosa, Pak. Karena hukumnya wajib ain atau fardhu ain. Nah, jadi intinya apa? Kalau ditanya seseorang, apa hukumnya mempelajari ilmu-ilmu syar'i? Ya, kita katakan semuanya wajib, ya, wajib dipelajari. Namun ada yang levelnya wajib ain, ada yang levelnya wajib kifayah. Nah, sampai sini jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sebutkan, Pak Ustadz, yang termasuk ilmu wajib ain atau fardhu ain itu apa saja? Yang tadi setiap orang harus belajar, setiap kita wajib mempelajarinya. Nah, ini saya akan kutipkan perkataan seorang ulama besar
ya dalam mazhab Syafi'i. Namanya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa Pak Bu? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya itu ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama kitabnya itu Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Saya bacakan dulu ya teks Arabnya ya, kita tholaban lil barokah ya, dengan membaca qaul aslinya, nanti baru terjemahnya ya. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa mimma yajibu ala kulli mukallafin wujuban ainiyan la rukhsata fi tarkihi an yata'allama dhawahiral i'tiqadat. Wa mimma yajibu ta'allumuhu ainan aidan arkanus sholati wa syurutuha wa mubtilatuha wa kadza as-shaumu wa kadza az-zakatu in kana lahu malun wa kadza al-hajju in arada fi'lahu wa kadzalika yajibu ainan ta'allumu dhawahiri hududi amradil qalbi wa asbabiha wa ilajiha kal hasadi wal ujbi wal riya'i was sum'ati wal hikdi wal bukti. Nah, itu fatwa dari Imam siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Pak Bu, kata beliau, di antara ilmu yang hukumnya wajib ain ya, atau tadi apa, fardu ain, semua orang harus belajar ini, yaitu mana tadi? Di antara ilmu yang wajib ain untuk dipelajari oleh seorang mukallaf ya. Mukallaf itu tadi ya, orang yang sudah balik itu namanya mukallaf. Adalah satu, ilmu i'tiqad ya, dzawahirul i'tiqadat. Maksudnya apa ini? Ilmu akidah. Ya, ilmu tauhid Pak Bu. Harus belajar. Putra-putri Anda di rumah wajib juga belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid. Bahkan kalau bisa ini untuk putra-putri kita itu sebelum balik udah belajar kalau bisa, supaya nanti ketika dia sudah balik ini udah selesai nih, fardu ainnya itu sudah selesai gitu. Tinggal dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Tapi kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Ya, misalnya sudah balik tapi belum belajar juga, gimana Pak? Ya, sekarang belajar wajib. Ya, putra-putri Anda wajib, kita ini wajib belajar ilmu akidah. Karena hukumnya apa? Fardu ain. Kemudian apa lagi? Dan juga wajib mempelajari ilmu tentang rukun sholat, syarat sholat, pembatal sholat ya. Begitu juga bab puasa, zakat, haji. Ya, ini kan ilmu apa namanya kalau ilmu hukum ini? Ilmu fikih ya. Bab sholat, kalau belajar sholat ya wajib belajar toharoh juga, wajib belajar tentang wudhu dan seterusnya. Itu namanya ilmu fikih. Berarti Bapak Ibu, belajar ilmu fikih itu hukumnya fardu ain. Jadi Anda tiap Sabtu ngaji dengan saya kesini di Masjid Baitur Rahim, itu sedang menggugurkan belajar kewajiban ilmu yang hukumnya fardu ain. Pahalanya besar Pak. Ya Allah, saya kadang-kadang melihat ada yang rumahnya jauh ya, jauh dari Baitur Rahim, naik motor atau jalan kaki atau naik sepeda ya, pergi ke sini Pak, ke Baitur Rahim, padahal jauh rumahnya. Masya Allah, beliau niatnya ngaji, belajar ilmu di sini, ternyata ilmunya ini hukumnya fardu ain, wajib, levelnya tinggi. Itu pahalanya Masya Allah, hebat sekali. Ya ibaratnya gini Pak, ilmu fardu ain itu kayak orang sholat 5 waktu sama orang sholat sunnah. Besaran mana pahala orang sholat 5 waktu sama sholat sunnah? Ya besaran sholat 5 waktu, wajib. Jadi Anda belajar ilmu fikih itu termasuk nanti ilmu akidah, itu pahalanya besar. Ya, pahalanya Pak, besar sekali. Ya, alhamdulillah. Nah satu lagi jemaah, setelah ilmu akidah sama ilmu fikih, begitu juga wajib belajar ilmu tentang batasan penyakit hati.
Misalnya penyebab penyakit hati diantaranya tentang hasad, ya, gimana caranya menghindari penyakit hasad, ujub, sombong, ya, riya. Ini kan penyakit hati ini, Pak, ya. Dan banyak orang terjebak di sini, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita merasa pintar, merasa hebat, gitu ya. Ya, sombong di depan orang-orang. Itu namanya penyakit hati, Pak. Itu tidak boleh. Berdosa juga itu. Nah, selama ini kita tahunya berdosa itu kan ya nyolong, ya, mencuri dan sebagainya. Padahal sifat-sifat yang seperti ujub, hasad, riya, sum'ah itu juga berdosa. Nah, untuk menghindari sifat-sifat tercela ini, kita wajib belajar namanya ilmu tasawuf. Tasawuf itu tentang akhlak pada dasarnya, ya. Meskipun babnya sangat luas. Tasawuf itu tidak hanya tentang akhlak, ya, tentang amalan-amalan dan lain sebagainya. Tapi paling inti adalah tentang akhlaknya itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 3 ilmu yang hukumnya fardu ain. Berarti sisanya fardu kifayah. Nah, ini saya buatkan semacam ringkasannya, ya. Jadi yang fardu ain tadi ada berapa? 3. Ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf atau akhlak lah, ya, akhlak. Nah, yang sisanya fardu kifayah itu pokoknya selain 3 tadi. Saya hanya menyebutkan mungkin 5 di sini, ya. Ilmu ulumul Quran, ya, tentang tafsir, ulumul hadis tentang syarah hadis. Itu wajib juga, wajib dipelajari. Tapi hukumnya apa? Fardu kifayah, ya. Apalagi usul fikih, bahasa Arab. Nah, misalnya apa? Kalau bahasa Arab, belajar nahwu dan shorof, balaghah, mantik, macam-macam lah, ya. Itu juga wajib, tapi levelnya fardu kifayah. Nah, di sini kita bisa milih-milih, Pak. Bahkan bisa apa, ya? Porsinya itu kalau bisa jangan sampai kalah yang fardu ain. Ya, karena ada sebagian di antara kita yang mungkin, mohon maaf, belum tahu. Dia rajin belajar bahasa Arab misalnya, Pak. Pokoknya senang banget belajar bahasa Arab. Tapi nggak pernah mau belajar ilmu akidah, nggak pernah mau belajar ilmu fikih bahkan, atau ilmu tentang akhlak. Nah, ini ibaratnya apa? Kuali udele, ya. Kalau kata orang Jawa, kuali udele. Bahasa Arab pelajari wajib, tetapi yang fardu ain juga dipelajari, gitu loh. Paham sampai sini, ya? Bisa dipahami, ya, Bapak Ibu, ya? Jadi bukan nggak dipelajari bahasa Arab itu, wajib, Pak. Fardu kifayah, wajib dia. Hanya saja jangan sampai mengalahkan yang fardu ain tadi. Artinya lebih kita dahulukan yang fardu ain, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf atau akhlak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita lihat diri kita dulu lah masing-masing, ya. Baru nanti perhatikan suami atau istrinya atau anak-anaknya di rumah. Kita kira-kira yang fardu ain ini sudah kita berikan perhatian khusus atau belum nih kira-kira? Kalau untuk fikih, ya alhamdulillah, ya, bersama saya ilmu fikih kita kaji di sini. Bagaimana dengan ilmu akidah, Pak? Sudah ada di majelis lain mungkin atau di masjid lain? Belum ada? Nah, ini ada masukan dari Ustadz Abdullah, ya, ketua DKM kita. Insya Allah nanti kajian bersama saya kita akan selingi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kan selama ini kita ngajinya ilmu fikih, ya, apa? Ilmu fikih. Nanti mungkin kita selingi dengan belajar ilmu akidah, ya. Insya Allah siap, ya, siap, ya. Kita ngaji ilmu akidah juga nih. Karena ini wajib, ya, fardu ain. Harus, kalau nggak belajar berdosa kita, ya, fardu ain. Insya Allah nanti kita selingi hari apa, gitu, ya. Mungkin pekan pertama atau pekan kedua, ya. Untuk ilmu tasawuf atau akhlak, nah ini sudah banyak yang mengajarkan, sudah banyak, ya. Biasanya para ustadz, para kiai kita itu seringnya di sini di wilayah tentang akhlak. Banyak, kalau tema-tema akhlak banyak sekali, ya.
yang ngaji hadis, yang ngaji Quran, biasanya temanya seputar tentang akhlak juga biasanya. Banyak sekali lah ya. Jadi justru yang kita tekankan di sini ilmu akidahnya yang mungkin jarang ya. Jarang. Ada tapi sangat jarang sekali. Gitu. Karena penting, Pak. Kenapa penting ilmu akidah? Saya melihat sekarang ini sudah banyak orang yang pemahamannya itu tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya apa, Pak? Dia Islam tapi akidahnya itu tidak sesuai dengan ulama salaf yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh mudahnya apa? Kalau saya sering temuin itu, ada orang meyakini, ini dalam ilmu akidah ya, dalam ilmu akidah, meyakini Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki tempat lokasi untuk ada, yaitu mereka sampai mengatakan Allah itu berada di atas arasy atau di atas langit lah gitu bilangnya. Allah berada di atas arasy. Ini akidah, ini temanya ilmu akidah. Tapi pemahaman ini, pemahaman yang meyakini Allah berada di atas aras, itu bukan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya nggak boleh kan, meyakini seperti itu tidak boleh. Tapi banyak yang mengira seperti itu. Biasanya keyakinan kayak gini itu diwakili dari saudara-saudara kita yang namanya Salafi Wahabi biasanya. Salafi Wahabi ya, kita nyebutnya Wahabi lah gitu ya, Wahabi ya. Tapi Pak, yang aneh Pak ya, saya ketemu santri NU ini, santri NU, dia mondok di pesantren NU. Tapi pas ngobrol diskusi, ternyata pas saya giring ke masalah yang kayak tadi itu, masalah di mana Allah ya, jawabannya mereka bilang, ya Allah di atas aras, Allah di atas langit. Loh, saya kaget. Ini santri NU Pak ya. Tapi pemahamannya meyakini Allah berada di atas aras. Nah ini kan keliru pemahaman seperti ini. Padahal ini santri NU Pak, bener, santri NU. Bahkan ya Allah, mohon maaf kalau saya kurang beradab ya, ada ustadz kita, bahkan kiai kadang-kadang masih meyakini Allah berada di atas aras. Artinya apa? Ini berarti ada ilmu yang kurang begitu didalami dalam ilmu akidah. Ya. Jangankan yang Wahabi tadi ya. Yang yang kita hidup sehari-hari bersama mereka ya, santri NU dah kita nyebutnya ya. Itu masih ada yang berkeyakinan seperti itu. Dan itu real, Pak. Saya ketemu orangnya langsung. Pas diskusi, saya bertanya dengan santri NU ini. Ternyata sama, pas ditanya di mana Allah, dia jawabnya ya Allah ada di atas aras, Allah ada di atas langit. Nah, ini tidak benar ya. Kita katakan apa? Tidak benar. Akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Anda yang belajar sifat 20 ya, sifat wajib berapa itu? 20. Itu wajib meyakini Allahu maujudun bila makan. Allahu maujudun bila makan. Apa artinya? Allah maujud itu ada bila makan, tanpa tempat. Betul. Itu harus Anda yakin terus Pak. Dan harus Anda viralkan, harus Anda sampaikan ke putra-putrinya. Kalau ditanya, Pak, Bu, Allah itu di mana ya? Jangan sekali-sekali Anda jawab Allah ada di atas mana Pak? Nah, misalnya Allah ada di atas aras nak, tidak boleh Pak. Berarti Anda mengajarkan akidah menyimpang di sini. Ya, tidak boleh. Katakan, nah Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Allah itu tidak bisa ditunjuk di atas atau di bawah atau di bumi atau di langit, tidak. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau makhluk butuh tempat, ya Allah itu wajib berbeda gitu loh. Karena laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadisi kan gitu kan. Sifat 20 salah satunya apa? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa artinya? Allah itu menyelisihi atau berbeda dengan
makhluk. Hawadis itu maknanya makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda, tidak sama. Mirip aja enggak, Pak? Mirip aja enggak? Pokoknya sama sekali mutlak tidak sama lil hawadis dengan makhluk. Kalau kita ini kan makhluk, butuh tempat. Ya, di bumi, ada yang di langit, ya, dan seterusnya. Itu makhluk. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Nah, ini baru tentang yang dasar-dasar ini ya, dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penting nggak belajar ilmu akidah? Penting, Pak, benar. Apalagi di zaman ini sekarang, di zaman akhir ini banyak fitnah. Ya, kaum sebelah yang tadi kita sebut Wahabi itu sangat gencar sekali di dalam video-video mereka, ceramah mereka di YouTube itu selalu menyampaikan kejamaahnya Allah itu di atas aras, Allah itu di atas aras. Dalilnya ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan seterusnya. Padahal itu cara memahaminya keliru itu. Nah, maka nanti kita akan bahas bagaimana ulama salaf kita mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah. Siap belajar? Insyaallah. Paling ya nanti kita mulainya dari Aqidatul Awam kali ya. Syarah kitab Aqidatul Awam atau yang tipis-tipis lah. Kita awali dengan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Pokoknya wajib nih belajar ilmu akidah ini, penting sekali. Baik. Untuk kitabnya apa biasanya? Ilmu akidah ini yang untuk dasar. Kalau Anda mau belajar sendiri, misalnya dengan gurunya di tempatnya masing-masing ya, saya sarankan untuk akidah 2 aja. 1, Syarah Aqidatul Awam. Ya, catat ya, syarah apa? Aqidatul Awam. Banyak syarah Aqidatul Awam, banyak sekali. Pokoknya Aqidatul Awam Anda baca syarahnya gitu ya. Karena kan Aqidatul Awam itu apa? Nadzoman ya. Nadzoman. Terus kitab selain ini bisa Anda nomor 2, catat ya. Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Apa? Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. 2 itu sudah cukup untuk dasar belajar ilmu akidah. Pertama tadi apa? Syarah Aqidatul Awam. Karena syarahnya banyak. Aqidatul Awam itu syarahnya banyak sekali. Ya, maka saya sebut syarah Aqidatul Awam gitu aja. Nah, yang kedua, kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah karya Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi ya. Karya siapa? Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi ya. Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi ya. Apa nama kitabnya tadi? Al-Jawahiru Al-Kalamiyah ya. Dah, itu udah bagus itu Pak untuk belajar ilmu akidah. Baik. Untuk ilmu fikih apa? Ya, bisa kitab Takrib atau Fathul Qorib ya, yang mudah-mudah yang dasar-dasar lah ya. Atau At-Takrirat As-Sadidah, Safinatun Najah ya, Kasyifatus Sajah, macam-macam ya. Nah, untuk akhlak ini yang kadang kita apa ya? Untuk orang awam biasanya kalau di pesantren yang saya pelajari dulu itu dimulai dari ta'limul muta'alim dulu itu kalau di pesantren Pak ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya untuk tasawuf akhlaknya apa kitabnya, bisa kitab ta'limul muta'alim atau akhlak lil banin, al akhlak lil banin. Berapa jilid itu ya saya lupa, 3 atau 4 ya kalau nggak salah itu. Al akhlak lil banin, bahkan itu lebih didulukan daripada ta'lim ya. Jadi akhlak lil baninnya dulu dikhatamkan, al akhlak lil banin namanya Pak. Cari nanti di toko kitab ya. Al akhlak lil banin. Banin itu apa artinya? Ya untuk anak-anak ya, akhlak untuk anak-anak. Tapi cocok juga itu untuk orang dewasa. Bagus itu. Nanti kalau sudah khatam bisa baru ta'limul muta'alim. Pernah ngaji ta'lim muta'alim? Pernah ya? Nah, itu bagus kitab tentang akhlak ya. Ta'limul muta'alim. Nanti kalau sudah level tinggi monggo ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah kita diajarkan oleh guru kita Kiai Jamalul Lail ya, kitab Ihya Ulumuddin. Itu tingkatannya sudah wali itu. Masya Allah ya, sudah tinggi, bagus sekali ya. Tapi kalau bisa yang dasar juga dipelajari ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya terakhir mengingatkan ya,
saya berharap di majelis-majelis taklim, kalau Anda di rumahnya juga punya majelis taklim ya, sesekali yang ilmu fardu ain ini disampaikan. Ya, sesekali ilmu ini disampaikan. Ya, syukur-syukur jadi rutin. Kalaupun nggak rutin nggak apa-apa. Minimal ya sesekali pernah disampaikan ilmu yang hukumnya fardu ain. Begitu juga pesantren dan lain sebagainya. Saya kemarin tuh ke Kediri, Pak, ke daerah Kediri ya. Rata-rata di pesantren itu yang lebih ditekankan itu ilmu fikih sama akhlak, sama yang tasawuf itu. Hampir saya cek di beberapa pesantren, untuk ilmu akidah itu sedikit diajarkannya. Ada tapi apa ya, jamnya ya, jam itu apa sih? Ya jadwalnya lah. Jadwalnya itu porsi untuk ilmu akidah itu seminggu itu sedikit sekali. Kebanyakan tuh fikih dan akhlak lah, atau ilmu alat bahasa Arab, nahwu sorofnya itu lebih banyak porsinya. Tapi untuk ilmu akidah kadang-kadang sedikit. Nah ini perlu kita kita sampaikan lah, bahwa yang fardu ain ya diantaranya ilmu akidah itu kalau bisa porsinya juga diperbanyak. Supaya apa tadi? Supaya lulus dari pesantren, selesai dari belajar, itu akidah kita betul-betul matang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya, ya anak cucu kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu-ilmu syar'i, utamanya ilmu yang hukumnya fardu ain dan juga ilmu yang hukumnya fardu kifayah, dan diberikan pemahaman yang mudah, pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal